Bagi pecinta kuliner laut, hidangan gulai kakap ikan kakap tentu tidak asing lagi ya. Namun di balik kelezatannya terdapat proses panjang dan penuh ketelitian. Iya, ini memang prosesnya panjang. Mulai dari pemilihan ikannya yang segar, kemudian peracikan bumbu rempah-rempah, sampai memasaknya juga butuh waktu hingga berjam-jam. Langsung saja kita intip rahasia kelezatannya di rumah makan kepala kakap khas Aceh. Berada di jantung kota Jakarta, ada tempat makan yang usianya lebih tua dari saya. Sejak tahun 1970 atau lebih dari setengah abad, rumah makan khas Aceh ini masih eksis dengan puluhan menu yang menggoda lidah. Ada kari kambing, ikan kayu, burung goreng, sop iga, dan tentu saja gulai kepala ikan kakap yang jadi primadona. Pada hari biasa, rumah makan khas Aceh ini membutuhkan 150 hingga 200 kg kepala ikan kakap yang didistribusikan ke beberapa cabangnya. Bahkan pada akhir pekan, kebutuhannya bisa mencapai 2 kali lipat. Wah! Proses selanjutnya, kepala ikan kakap akan disortir berdasarkan ukuran ikan. Ada 3 ukuran, ukuran kecil dengan bobot setengah kilogram sampai dengan 8 ons, ukuran sedang 8 ons sampai 1,5 kilogram, dan ukuran besar di atas 1,5 kilogram. Setelah itu, bersihkan bagian dalam kepala ikan yang tidak bisa dikonsumsi. Kepala sudah siap, waktunya kita meracik kuah gulai. Bumbunya ada tomat, cabai merah besar dan kecil, serai, bawang merah, bawang putih, jahe, asam kandis, jinten, dan belasan rempah lain. Tuang bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya ke dalam santan. Lalu masukkan serai, asam sunti, dan juga kunyit. Masak selama 2 hingga 3 jam atau hingga bumbu mengental. Lanjut masukkan ikan ke dalam kuah gulai dan masak dengan api besar selama 30 menit. Setelah matang, angkat kepala ikan kakap dan tiriskan dalam wadah terpisah untuk menjaga tekstur daging ikan lembut dan kenyal. Walau tersohor dengan olahan gulai kepala ikan kakap, tempat ini juga punya sajian lain yang tidak kalah nikmat, kari kambing. Potong daging kambing menjadi bagian-bagian kecil. Kambing tua maupun muda bisa kok digunakan, tapi waktu masaknya yang berbeda. Lanjut rebus daging kambing dalam air mendidih selama 10 hingga 15 menit. Sambil menunggu, kita siapkan aneka rempah untuk memasak kari kambing. Bumbu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bumbu yang sudah disangrai, bumbu yang akan dimasak mentah, dan bumbu yang ditumis terlebih dahulu. Setiap proses pengolahan menghasilkan cita rasa rempah yang berbeda. Tambahkan kapulaga, adas, jinten, dan bumbu yang telah digongseng ke dalam tumisan. Masak sampai bumbu matang dan harum. Lanjut masukkan cabai giling dan aduk hingga rata. Daging kambing dimasak perlahan hingga minyak alami yang terkandung di dalamnya keluar. Meskipun sudah matang, masih ada 1 tahap lagi. Tuangkan santan ke dalam kuali dan tambahkan asam jawa. Setelah menanti selama 1,5 jam, kari kambing buatan saya akhirnya matang juga. Inilah saat yang dinanti-nanti, mencicipi hidangan setelah melalui perjalanan panjang memasak seharian. Pertama-tama yang akan saya coba adalah hidangan istimewa yang begitu memikat mata. Gulai kepala ikan kakap. Yang bikin beda, kalau tadi kan ketika kuahnya doang sebelum dimasukin ikan, ya rasa santannya tuh terasa banget. Cuman ketika udah dicampur dengan ikan, uniknya si ikan itu rasanya masuk ke kuah dan kuahnya masuk ke ikan, jadi berpadunya pas banget. Creamy, tapi nggak bikin kita ngerasa tebal banget di leher. Suapan pertama gulai kepala ikan kakap langsung membangkitkan selera. Asam segar kuah berpadu sempurna dengan gurihnya santan. Ini menciptakan sensasi rasa yang kaya dan kompleks. Menu kedua, kari kambing. Gini, empuknya itu tuh bener-bener pas. Dia tuh gampang banget untuk dikunyah. Saya pakai kawat gigi. Ini gampang banget untuk dikunyah, tapi tidak seempuk itu yang sampai bikin hancur, nggak ada teksturnya, nggak. Dia empuk, tapi tetap bertekstur nih. Setiap suapan menghadirkan rasa pedas gurih yang berpadu sempurna dengan kuah kari yang gurih dan kaya akan rempah. Belum lagi aroma karinya terasa begitu kuat dan membangkitkan selera makan. Jangan lupa tambahkan acar dan sambal untuk menambahkan cita rasa. Kepala ikan itu kan dia mempunyai rasa yang cita rasanya itu ada yang asem, gurih, seger di ikannya itu dapat gitu. Jadi kalau dicampur dengan daging
itu jadinya kurang oke kalau menurut saya sih. Rempah-rempahnya itu loh bener-bener strong banget. Dan buat saya yang paling favorit tetap gulai kepala ikan kakap. Kalau mau belajar bikin sendiri silahkan, tapi ingat bumbunya agak banyak ya. Kalau yang nggak mau repot bisa aja beli, dan ini bisa dimakan juga kok untuk 2-3 orang. Cuman karena saya lapar kayaknya sendiri aja habis deh. Akhir kata, Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta. Ngabisin lagi dong. Masih ada.